Arosnews akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Arosnews. Pagi ini alhamdulillah bertepatan dengan 11 Juli 2022 hari Senin. Kita hadir di SMP IT Al-Isma yang berada di lokasinya di Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Dan hari ini baru saja ada penyembelihan hewan kurban. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang sejenak. Di sebelah kiri saya ada Pak Dadi Suryadi Ningrat, sarjana komputer. Beliau sebagai kepala sekolah SMP IT Al-Isma. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Arosnews, kita akan bincang-bincang sedikit, Pak, untuk kurban di tahun ini, Pak. Baik. Dari kontribusi keluarga besar SMP Al-Isma, seperti apa sih, Pak, cara pengumpulannya? Baik, kami sampaikan pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali murid, khususnya SMP Al-Isma yang sudah luar biasa berkontribusi pada acara kurban tahun ini. Namun memang karena tahun ini bertepatan dengan mungkin pandemi juga masih ada, lalu juga suasana berbarengan dengan tahun ajaran baru, kita bisa maklumi. Oleh karena itu mungkin perolehan hewan kurban di SMP Al-Isma mungkin masih kurang gitu ya. Tapi alhamdulillah itu ya itulah yang bisa kita syukuri. Namun saya atas nama kepala sekolah SMP Al-Isma juga berusaha sekuat ya sebaik mungkin, selain himbauan-himbauan, tetapi juga sebenarnya kami juga punya program untuk kurban siswa. Kita akan melakukan pembelajaran real, pembelajaran untuk siswa, dan itu sebenarnya kami sudah gelontorkan di awal semester genap melalui OSIS, karena tingkat SMP ini kan sudah kedewasaan sudah mulai. Oleh karena itu belajar berorganisasi. Betul. Nah, oleh karena itu saya pingin mereka memiliki soft skill yang memang wajib dimiliki, dan itu memang harus diasah. Oleh karena itu kemarin di awal semester itu kami gulirkan tabungan kurban. Dihandle semua oleh OSIS, diawasi tentu oleh guru. Gitu. Namun belum berjalan efektif dengan baik karena ya sekali lagi pandemi yang masih belum berakhir. Sekarang mulai pemulihan dikit-dikit lah ya. Insya Allah di tahun ajaran baru kita efektifkan program itu. Jadi semua yang merencanakan, mulai dari merencanakan misalkan target per kelas berapa kambing gitu ya, ataupun berapa ekor, ya silahkan mereka hitung jumlahnya berapa. Nanti kan di situ ada pembelajaran mulai dari organizingnya, lalu juga ada perhitungan secara kalkulasi biayanya, berapa yang harus ditabung per hari oleh para siswa. Lalu di situ juga ada pembelajaran akuntansinya, akuntansi yang akuntabel tentunya. Secara administratif ya. Administratif bisa dipertanggungjawabkan ke semuanya, khususnya kami sebagai manajemen tentu akan kontrol terus untuk hal yang itu. Baik. Lalu bagaimana kontribusi pendistribusian daging kurban itu, Pak? Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita komitmen kontribusi tentu di sekitar area SIT Al-Isma, lingkungan kita dulu, yang terdekat dulu. Ya kita berapa yang bisa kita distribusikan, mustahiknya. Kita sesuaikan dengan yang ada. Terakhir, Pak, harapan kepada orang tua siswa dan calon orang tua siswa yang sebentar lagi dalam hitungan hari akan ada siswa baru masuk ya. Seperti apa, Pak, harapannya buat meningkatkan giro semangat berkurban, bukan semangat mengkorbankan? Baik, saya sampaikan kepada seluruh
calon, dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mempercayakan kepada SMPT Al-Isma. Insya Allah kami sekuat tenaga berusaha memberikan yang terbaik terhadap amanah yang telah kami emban, terhadap amanah kepercayaan yang Bapak dan Ibu sudah berikan ke kami. Kami ajarkan putra-putri Bapak Ibu bukan hanya pembelajaran seperti teoretik, tapi juga praktek, termasuk yang paling utama sekarang adalah soft skill, kemampuan-kemampuan dalam kehidupan real. Dan itu kami pun juga sekarang sudah menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Di sana diberikan kebebasan, keluasan kepada guru untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada. Termasuk kreativitas. Termasuk kreativitas. Baik. Mudah-mudahan itu semua bisa memberikan yang terbaik buat anak didik kita. Baik, sahabat Arus News, penuturan dari Kepala Sekolah Pak Dadi Suryadi Ningrat yang memberikan kepercayaan, meminta orang tua siswa untuk memberikan kepercayaan penuh dan bukan hanya cerdas pemikiran, tetapi cerdas nuraninya, sehingga ada praktikal sosial, kepedulian sosial melalui tabungan kurban. Dan insya Allah tahapan-tahapan itu akan dilalui dan penegakan akhlak pasti menjadi utama. Saya Mugiono melaporkan dari Jati Sampurna Al-Isma, Kota Bekasi. Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih. Salam Arus News. Jadi sudah dibagi dari Bu, coba pakai kalkulator. Sesuai dengan K3 tadi diambil 25% kurang lebih untuk proyek penguatan profil Pancasila. Bahasa Inggris. Tadinya berapa jam bahasa Inggris? 4 jam. 4 jam kalau dikali 36 144. Sekarang tinggal 108. Baik, sahabat Arus News, pagi ini setelah kita melihat workshop raker tentang kurikulum Merdeka, di samping kita ada pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Pak Zainir, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak ya? Sehat. Nah, Pak, manfaat dari kurikulum Merdeka buat siswa dan tendik, tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, seperti apa sih, Pak? Baik. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini nanti pembelajarannya dia lebih aktual, lebih kontekstual. Jadi siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga melakukan Praktikal. ya, praktek. Kegiatan teorinya dilaksanakan dalam pembelajaran intrakurikuler, kemudian kegiatan praktek, penerapan dan kontekstualnya dilaksanakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Disitulah nanti siswa saling berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan proyek-proyeknya, dan sehingga dia mendapat pelajaran kontekstual dari pembelajaran proyek itu terkait seluruh mata pelajaran. Seluruh mapel. Ya. Artinya dibutuhkan seorang pendidik, guru yang bisa kreatif dan menyederhanakan sebuah proyek itu ya, Pak, sehingga bisa diaplikasikan oleh siswa. Seperti itu. Betul. Nanti dalam pelaksanaannya di sekolah, kepala sekolah membentuk tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian tim itu nanti mempelajari modul yang sudah ada, dipelajari, diterjemahkan, disesuaikan dengan kondisi lingkungan, lalu dipilih dengan materi pelajaran apa yang bisa berkolaborasi. Nah, lalu dikerjakan proyek seperti itu. Oke, baik sahabat Arus News, semoga kurikulum Merdeka yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa diaplikasikan baik oleh guru sebagai tendik, sebagai pengajar maupun siswa, sehingga terbentuklah karakter-karakter yang merdeka, tapi bukan liberal ya.
Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Jati Sampurna, Kota Bekasi. Arus News akurat dan mencerahkan. Terima kasih, salam Arus News.